surga dan kondisi neraka. Idh law sa'alahu insanun minhum an syai'in min as-sifatil ilahiyyah lanuqila kama nuqilatil ahadithul waridah anhu sallallahu alaihi wasallam fi ahkamil halal wal haram. Kata beliau, tidak seorang pun di antara sahabat yang bertanya tentang sifat sebagaimana mereka menanyakan tentang perintah dan larangan, tentang kondisi kiamat, tentang kondisi surga, tentang kondisi neraka. Karena kalau ada sekiranya seorang di antara mereka yang menanyakan hal tersebut, maka pastilah hadisnya akan sampai kepada kita. Pastilah beritanya akan sampai kepada kita. Sebagaimana hadis-hadis lainnya terkait perkara halal dan haram itu sampai kepada kita. Wa targhib wa tarhib wa ahwalil qiyamati wal malahim wal fitan wa nahwi dzalik. Sebagaimana hadis-hadis terkait perkara halal dan haram, perkara motivasi ataupun ancaman, serta kondisi kiamat, serta fitnah-fitnah yang akan terjadi. Itu semuanya hadis-hadisnya sampai kepada kita. Maka kalau sekiranya ada di antara sahabat yang bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, pastilah hadisnya juga akan sampai kepada kita. Kemudian kata beliau, mimma tadammanathu kutubul hadis ma'ajimuha wa masaniduha wa jawami'uha wa man am'ana an-nadhara fi dawawinil haditsin nabawi wa waqafa 'ala al-athari as-salafiyyah 'alima annahu lam yarid qattu min tariqin sahihin wala saqimin an ahadin min as-sahabah 'ala ikhtilafi tabaqatihim wa kathrati 'adadihim annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma'na syai'in mimma wasafa ar-Rabb subhanahu bihi nafsahu al-karimah fil Qur'anil Karim wa ala lisani nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, siapa yang memperhatikan seluruh kitab-kitab hadis, baik yang berupa musnadnya atau yang berupa jami'nya, seluruh kitab-kitab hadis, siapapun yang memperhatikan dan mencoba mempelajari, menyelami seluruh kitab-kitab hadis, maka dia akan mengetahui bahwa tidak ada satupun riwayat baik dari jalan yang sahih atau jalan yang lemah sekalipun. Tidak ada riwayat baik dari jalan yang sahih atau jalan yang lemah sekalipun dari sahabat radhiyallahu anhum yang menyebutkan bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu riwayat pun, baik riwayat yang sahih atau riwayat yang lemah sekalipun, yang menyebutkan bahwa para sahabat bertanya tentang makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata beliau, bal kulluhum fahimu ma'na dzalik. Justru mereka semuanya faham tentang maknanya. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, disebutkan dengan lughatul Arab, dengan bahasa Arab, dan mereka memahami itu semuanya. Mereka memahaminya. Kemudian kata beliau, wasakatu 'anil kalami fis sifat, dan mereka justru menahan diri mereka, diam, tidak mau membicarakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak mempertanyakan bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Mereka cukup memahami maknanya. Namun mereka menahan diri mereka, tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Naam.
ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة وساقوا الكلام سوقا واحدا وهكذا أثبتوا ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا ورأوا بأجماعهم إجراء الصفات كما وردت ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفية فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذا إلى أن أحدث في زمنهم القول بالقدر وأن الأمر أنفه أي أن الله تعالى لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه. Jadi beliau mengatakan yang ringkasnya bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka sama sekali tidak ada yang membedakan apakah ini termasuk kepada sifat zat atau kepada sifat perbuatan Allah SWT. Justru mereka semuanya menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ilmu, qudrah, hayat, iradah, sama', basar. Dan mereka juga wasaqul kalamu sauqan wahidan. Mereka pun memiliki pemahaman yang sama, yang satu. Demikianlah mereka menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Seperti sifat wajah, tangan dan yang lainnya. Dan mereka menetapkan semua sifat-sifat tersebut diiringi dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun di antara makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah. Mereka mengatakan fa'athbatu bila tashbih. Mereka menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Dan tidak seorang pun di antara mereka yang mentakwil sifat-sifat tersebut. Tidak seorang pun di antara mereka yang memalingkan maknanya kepada makna yang lain, mentakwilnya. Sebagaimana sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang yang mengatakan bahwa makna dari yad, makna dari kata tangan itu adalah al-qudrah, kekuasaan. Tidak. Mereka meyakini bahwa Allah punya tangan sebagaimana Allah SWT menetapkan bahwa Allah punya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Dan juga kata Abul Abbas Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala wara'au bi ajma'ihim ijra' as-sifat kama waradat. Dan mereka semuanya berpendapat, berkeyakinan harus memahami, meletakkan sifat-sifat itu semuanya seperti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan seluruh sifat-sifat tersebut seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata beliau, walam yakun 'inda ahadin minhum, tidak seorang pun di antara mereka yang berdalil atas wahdaniyah Allah, atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan atas penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mereka jadikan dalil untuk menetapkan itu melainkan hanya kitabullah azza wa jalla. Itulah yang mereka jadikan dalil untuk menetapkan keesaan Allah dan untuk kebenaran dari risalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil lainnya yang mereka jadikan sebagai sandaran. Dan juga kata beliau, wala urifa ahadun minhum syai'an, tidak seorang pun di antara mereka yang mengenal berbagai macam tariqah al-kalamiyah. Begitu pula tidak seorang pun di antara mereka yang mengenal masalah-masalah filsafat. Famadha asr sahabah ala hadha. Beginilah generasi sahabat berjalan, berlalu, tidak ada seorang pun di antara mereka yang terjun ke dalam tarikat kalamiyah. Begitu pula kepada masalah-masalah filsafat. Tidak ada di antara mereka yang menyelami hal tersebut. Mereka hanya menjadikan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai datanglah penyimpangan dalam masalah qadar. Penyimpangan dalam masalah takdir, munculnya pemahaman qadariyah yang mengatakan apa? Bahwa annal amra unfatun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan atas makhluknya segala sesuatu yang mereka alami saat ini. Sebagaimana dalam muqaddimah atau di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ada dua orang dari kalangan tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman bin Humaid Al-Himyari rahimahumullahu taala, yang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau berkata, innahu qad dhahara qibalana nasun yataqaffaruna al-ilma. Kata mereka, di negeri kami itu telah muncul sekelompok orang. Nah, bagaimana orang-orang ini? Mereka berkata, dua orang tabi'in ini menyebutkan bahwa orang-orang tersebut yataqaffaruna al-ilma, gigih dalam menuntut ilmu, semangat menuntut ilmunya. Jadi bukan orang yang malas. Akan tetapi mereka berpendapat bahwa Allah tidak mentakdirkan suatu apapun atas makhluknya. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini pemahaman ini terjadi sudah ada pada masa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Artinya belum jauh dari apa? Dari era kenabian. Dan yang memiliki pemahaman seperti ini bukanlah orang yang sembarangan, tapi orang yang justru semangat menuntut ilmunya. Bagaimana dengan orang yang jauh dari ilmu? Maka tentu lebih dikhawatirkan lagi, bisa jadi mereka terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk penyimpangan. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza laqitum haula," kalau kalian bertemu dengan mereka, akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bura'a'u minhum, aku berlepas diri dari mereka. Wahum bura'a'u minni, begitu pula mereka juga berlepas diri dariku. Artinya pemahaman ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, wa hadha alladhi awdahahu al-Maqrizi huwa ma kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhuril firaqil mukhtalifah. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Maqrizi ini, Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, yang beliau sebutkan ini adalah merupakan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum
sebelum munculnya firqah-firqah yang bermacam-macam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah, sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku nantinya, maka sungguh dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Maka dalam kondisi demikian Rasulullah berkata, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa al-mahdi ar-rasyid, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru itu adalah perkara bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Khotul iman azanillahu wa iyyakum. Jadi kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala, wa laisa minal ma'qul, artinya tidak masuk akal, tidak masuk akal jika sekiranya ada yang berkata tentang kelompok-kelompok yang bermacam-macam tersebut bahwa itulah yang hak, yang benar. Jadi kata beliau enggak masuk akal kalau sekiranya ada yang berkata bahwa kelompok-kelompok itu adalah kelompok yang hak, yang benar. Justru balil haqqul ladzi la syakka fih, justru kebenaran yang tidak diragukan lagi adalah makana alaihi ashabu Rasulillah. Justru kebenaran yang tidak diragukan lagi itu adalah manhaj yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana syai'un min hadhihi al-madhahibu haqqan, kalaulah sekiranya di antara madhab-madhab, kelompok-kelompok menyimpang tersebut adalah kebenaran, jika sekiranya di antara kelompok itu ada yang benar, la sabaqu ilaihi radhiyallahu anhum wa ardahum, tentu para sahabat telah lebih dahulu mengikutinya. Kalau sekiranya itu adalah merupakan kebenaran, tentu para sahabat telah terlebih dahulu mengambil kebenaran tersebut. Fala yuqal an yuhjaba haqqun 'anis sahabah wa yudakhar li unasin yaji'una ba'dahum. Tidak masuk akal, kata beliau. Kata Syekh Abdul Muhsin, tidak masuk akal para sahabat itu tidak mengetahui yang hak, namun justru diketahui oleh generasi yang datang setelah mereka. Tidak masuk akal kalau sekiranya para sahabat tidak mengetahui yang hak, namun justru diketahui oleh generasi belakangan. Qala Ibrahim An-Nakhai kama fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi li Ibn Abdil Barr, lam yuddakhar lakum syai'un khubbi'a minal qaumi li fadlin indakum. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, lam yuddakhar lakum, artinya tidak disisakan bagi kalian, tidak disisakan bagi kalian syai'un, sesuatu khubbi'a minal qaum, sesuatu yang disembunyikan dari para sahabat. Artinya tidak ada yang tersisa. Seluruh kebaikan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dan telah diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tidak suatu
yang tersembunyi dari mereka. Tidak ada kebenaran yang disembunyikan dari mereka. Li fadlin indakum. Karena kemuliaan kalian, artinya tidak ada kebenaran yang disembunyikan dari mereka dan justru diketahui oleh kalian. Tidak ada. Namun justru mereka sudah menyampaikan segala sesuatu yang hak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. Al-Hafidh Ibn Hajar menukilkan di dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Beliau menukilkan suatu perkataan yang sangat bernilai, perkataan dari Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, di mana Al-Hafidh Ibn Hajar beliau berkata, wastadalla Abul Muzaffar bin As-Sam'ani bi ayatil babi wa ahadithihi ala fasadi tariqatil mutakallimin. Abul Muzaffar As-Sam'ani berdalil dengan ayat-ayat yang disebutkan di dalam bab ini, begitu juga hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini, berdalil dengan ayat dan hadis-hadis tersebut untuk menjelaskan rusaknya jalan ahlul kalam, rusaknya jalan-jalan orang-orang mutakallimin. Kemudian kata beliau, Abul Muzaffar As-Sam'ani berkata, wa kana mimma amara bi tablighihi tauhid. Tadi Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan atau menjelaskan tentang bab firman Allah SWT, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikan, ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari siapa? Min rabbika, dari Rabb engkau. Kata Abul Muzaffar As-Sam'ani, beliau menanggapi ayat ini, menjelaskan tentang ayat ini, beliau berkata, wa kana mimma amara bi tablighihi tauhid. Dan di antara yang Allah perintahkan untuk menyampaikannya adalah perkara tauhid. Bahkan justru tauhid adalah perkara yang paling penting, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Wa a'zamu ma amara bihi tauhid, sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid, perkara yang paling besar, yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, wahai Rasul, wahai Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu oleh Rabbmu atau dari Rabbmu. Dan di antara yang Allah perintahkan, bahkan perintah Allah yang paling utama adalah tauhid, kata Abul Muzaffar. Bal huwa aslu ma amara bihi, bahkan justru tauhid adalah landasan pokok dari segala apa yang Allah perintahkan. Bal huwa aslu ma amara bihi falam yatruk syai'an min umurid din usulahu wa qawaidahu wa syara'i'ahu illa ballagh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan suatu apapun dari urusan agama, baik itu
pokok-pokok agama, kaidah-kaidah agama, syariat-syariat agama, melainkan itu semuanya illa ballaghahu, telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yad'u ila al-istidlali bima tafassaku bihi minal jauhari wal 'ard. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak umatnya kepada metode-metode jalan-jalan yang dipakai oleh orang-orang ahlul kalam, yang dipakai oleh ahli-ahli filsafat, ahli-ahli kalam. Tidak, Rasulullah tidak mengajak umatnya untuk berdalil dengan jalan yang dipakai oleh ahli kalam. Wala yujadu anhu wala an ahadin min ashabihi min dzalika harfun wahidun fama fawqah. Bahkan tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu huruf pun yang dinukil dari Rasulullah, begitu pula dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang menjelaskan atau yang mengajak manusia untuk memakai jalannya ahli kalam ataupun ahli filsafat. Fa'urifa bidzalika, maka dengan demikian kata Abul Mudhaffar Al-Maqrizi, dengan demikian dapat diketahui annahum dhahabu khilafa madhhabihim, bahwa sesungguhnya Rasulullah kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka justru berjalan menyelisihi jalan mereka. Artinya jalan-jalan ahli kalam, ahli filsafat itu tidak sejalan dengan jalannya Rasulullah dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Wasalaku ghaira sabilahum bitariqin muhdatsin mukhtara'in lam yakun alaihi Rasulullah wala ashabuhu radhiyallahu anhum. Di mana justru mereka Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum justru berjalan menyelisihi jalan mereka, yang mana jalan mereka itu adalah jalan yang dibuat-buat. Tariqin mukhtara, artinya yang baru saja, belum ada contoh sebelumnya. Jadi pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang baru ada, yang tidak difahami oleh Rasulullah, tidak pula difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kata beliau, kata Al-Maqrizi, wa yalzamu min sulukihi, maka jika ada yang mengikuti jalan mereka, yaitu jalan ahli kalam dan ahli filsafat di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah SWT, maka hal tersebut melazimkan al-audu ala salafi bit-ta'ni wal qadah. Hal itu melazimkan mereka yang mengikuti jalannya ahli kalam, ahli filsafat dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah SWT, itu melazimkan adanya celaan, at-ta'an, celaan atau hujatan kepada siapa? Kepada salafu hadhil ummah. Artinya pasti dengan itu ada anggapan bahwa pemahaman para sahabat itu tidak sebaik pemahaman mereka, ahli kalam dan ahli filsafat. Karena kelazimannya apa? Kelazimannya keyakinan bahwa inilah yang hak. Jalan ahli kalam, jalan filsafatlah yang hak. Yang mana ini tidak diketahui oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini tentu saja adalah apa? Ta'an, celaan. Kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan bukan hanya kepada mereka, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung hujatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena secara tidak langsung dengan mereka meyakini bahwa jalan ahli kalam dan jalan filsafat itulah yang benar, maka secara tidak langsung mereka telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan perkara ini tidak diketahui oleh Rasulullah atau tidak disampaikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah perintahkan apa? Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Maka apakah dapat masuk akal jalan mereka itu adalah jalan yang benar? Kalau ada yang beranggapan bahwa itulah jalan yang benar untuk memahami nama dan sifat, maka itu adalah merupakan hujatan kepada siapa? Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata Al-Maqrizi, fal hadaru min al-ishtighali bi kalamihim wal iktithar wal iktirath bi maqalatihim, maka berhati-hatilah jangan sampai menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu kalam, dengan ilmu-ilmu filsafat. Hati-hati jangan menyibukkan diri dengan ilmu tersebut, dengan perkataan-perkataan ahlul kalam. Karena kenapa? Fa innaha syari'atut tahafut. Karena perkataan-perkataan mereka itu cepat sekali menjadi kontradiksi, saling bertanakut, bertolak belakang. Syari'atut tahafut kathiratut tanaqud, banyak sekali tanakutnya, perselisihan-perselisihannya, pertentangan-pertentangannya. Karena kenapa? Karena bersumber dari akal manusia yang pendek, tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan tentang Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka merenungi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah tapi dari selain Allah, apa yang terjadi? Lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan menemukan banyak sekali perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan di dalam Al-Quran. Kalau sekiranya Al-Quran ini bukan diturunkan dari Allah, kalau sekiranya Al-Quran ini adalah hasil karya manusia, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan temukan banyak sekali pertentangan, perselisihan di dalamnya. Namun tidak, Al-Quran adalah kalamullah. Karena itulah Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Nah, karena kitab ini adalah kitab yang sempurna, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, maka kitab ini hudan lil muttaqin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kata beliau, wa ma min kalamin tasma'uhu li firqatin minhum illa wa tajidu li khusumihim alaihi kalaman yuwazinuhu aw yuqaribuhu. Tidak satu perkataan yang kalian dengarkan dari kelompok tersebut, melainkan engkau juga akan dapatkan perkataan yang melawannya dari kelompok yang berseberangan. Artinya mereka saling menjatuhkan. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, beliau berkata, Al-Maqrizi mengatakan, wa hasbuka min qabihi ma yalzamu min tariqatihim anna idza jarayna ala ma qaluhu wa alzamna an-nasa bima dzakaruhu lazima min dzalika takfirul awami jami'an. Beliau berkata, cukuplah yang menjadi bukti akan buruknya kelaziman dari jalan mereka itu, cukuplah sebagai bukti akan buruknya kelaziman dari pemikiran ahli kalam dan filsafat tersebut, kata beliau, yaitu apa? Anna idza jarayna ala ma qalu, bahwa kalau sekiranya kita lazimkan manusia dengan apa yang mereka sebutkan,
lazima min dzalika takfirul awam jami'an. Maka konsekuensinya banyak dari masyarakat awam itu yang akan dikafirkan. Karena kenapa? Karena kata beliau, li'annahum la ya'rifuna illa littiba'al mujarrad. Karena masyarakat awam itu tidak sampai pemikiran mereka kepada pemikiran ahli kalam dan filsafat tersebut. Mereka memahami tangan, kata yadun ya tangan, mereka fahami tangan, tidak seperti apa yang difahami oleh ahlul kalam dan filsafat. Artinya masyarakat awam yang tidak sampai pemikiran mereka kepada pemikiran ahlul kalam seperti itu, tentu konsekuensinya apa? Mereka kafir. Karena apa? Karena tidak mengimani yang terkait dengan sifat Allah SWT. Jadi ini kata Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala adalah bukti yang menjelaskan bahwa jalan mereka itu sangat buruk sekali. Kemudian ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kata Syekh Abdul Muhsin, wa ma jaa fi kalami Abil Mudhaffar min dzikri khalqil aqli fihi nazar. Beliau berkata, wa qad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar fi kitabih Fathul Bari nuqulan an jama'atin minas salaf fi itsbatis sifat min ghairi tashbihin aw tahrifin aw ta'til, wa khatama dzalika bi kalamin nafisin lahu wa mimma qalahu wa akhrajal Baihaqi min tariqi Abi Dawud At-Tayalisi qala kana Sufyan Ats-Tsauri wa Syu'bah wa Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah wa Syarik wa Abu Awanah la yuhaddidun wa la yushabbihun wa yarwuna hadhihi al-ahadith wa la yaquluna kaifa. Qala Abu Dawud wa huwa qauluna. Qala al-Baihaqi wa ala hadha madha akabiruna. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan nukilan-nukilan dari sekelompok kaum salaf terkait apa? Terkait menetapkan sifat, terkait menetapkan sifat tanpa adanya tasybih, tanpa adanya menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, au tahrif, atau tanpa adanya penyelewengan, penyimpangan makna, au ta'til, atau penghapusan, penghilangan makna sama sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan nukilan-nukilan dari kaum salaf tentang menetapkan sifat tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa memalingkan maknanya atau tanpa menghilangkan maknanya. Dan beliau menyebutkan, menutup dengan perkataan yang sangat berharga, di mana di antara yang mereka katakan, di antara yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa akhrajal Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi mengeluarkan dari jalan Abu Dawud At-Tayalisi, di mana beliau berkata, Abu Dawud At-Tayalisi berkata, kana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah, begitu juga Hammad bin Zaid, begitu juga Hammad bin Salamah, begitu juga Syarik bin Abdullah An-Nakhai, begitu juga Abu Awanah, mereka semuanya, kata Abu Dawud At-Tayalisi, la yuhaddidun wa la yushabbihun, mereka semuanya tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mereka juga tidak menanyakan bagaimana terkait dengan sifat Allah SWT. Dan kata beliau, wa yarwuna hadhil ahadits, mereka semuanya meriwayatkan semua hadis-hadis ini yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, mereka riwayatkan hadis-hadis ini, wala yaquluna kaifa, namun mereka tidak pernah bertanya bagaimana. Artinya mereka tidak mempertanyakan bagaimana hakikat dari apa? Dari sifat Allah SWT.
Mereka memahami sifat Allah, tapi mereka menahan diri mereka tidak mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Mereka faham makna ayat adalah tangan, mereka faham makna wajah adalah wajah, mereka faham makna qadam adalah telapak kaki, tapi mereka tidak mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Mereka hanya meyakini apa yang telah menetapkan, apa yang ditetapkan oleh Allah SWT, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Dan jalan seperti inilah yang harus kita jalani di dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah SWT. Karena tidak mungkin kita mengetahui bagaimana hakikatnya kecuali melalui jalan Allah ataupun jalan Rasulullah. Karena Allah lah yang lebih faham, yang lebih tahu tentang dirinya, dan tidak ada manusia yang lebih faham tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulnya. Maka ketika kita tidak mendapatkan berita dari Allah ataupun berita dari Rasulullah tentang bagaimana hakikatnya, maka cukuplah bagi kita untuk mengimani bahwa itu adalah sifat Allah tanpa mempertanyakan bagaimana hakikatnya. Inilah jalannya para salaf rahimahumullahu taala. Kemudian beliau berkata, qala Abu Daud berkata, wa huwa qauluna. Inilah perkataan kami. Inilah pendapat kami, bahwa kami menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kami tidak menanyakan bagaimana hakikatnya. Dan Al-Baihaqi berkata, wa ala hadza madha akabiruna. Atas pemahaman seperti inilah pendahulu-pendahulu kami berkeyakinan. Artinya keyakinan pendahulu-pendahulu kami ya seperti ini. Meyakini apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada kita. Antum selalu ingat ya, terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah, ayat yang jadi kaidah, jadi pegangan kita dalam memahami nama dan sifat-sifat Allah adalah firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dua rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita agar kita selamat dalam memahami sifat-sifat Allah SWT. Pertama, yakini laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Ini yang harus antum yakini. Pertama, tidak ada yang menyerupai Allah. Kemudian yang kedua, Allah katakan wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Artinya apa? Allah menetapkan bahwa dirinya punya sifat. Maka apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, yakini. Yakini Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat, Allah punya sifat istiwa, Allah punya sifat yatakallam, Allah berbicara, Allah punya sifat melihat, dan segala sifat-sifat yang lainnya. Yakini Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Dan jangan lupa, ketika kita meyakini sifat-sifat tersebut, kita harus tanamkan di dalam diri kita bahwa sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk, walaupun namanya sama. Makhluk melihat, Allah juga melihat, tapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Contoh saja antara makhluk, si A melihat, si B melihat, tapi si A melihat dengan kacamata, si B melihat dengan mata yang masih sehat. Apakah hakikatnya sama? Tidak sama. Yang ini butuh alat, ini tidak butuh alat. Si B mendengar dengan alat, si A mendengar tidak dengan alat. Walaupun kedua-duanya dikatakan mendengar, namun hakikatnya berbeda. Yang ini butuh alat, ini tidak butuh alat. Tapi namanya apa? Sama. Kalau antara makhluk saja ada perbedaan walaupun namanya sama, maka antara makhluk dengan Khalik tentu perbedaannya lebih jauh lagi. Jadi dengan ayat ini, surah Asy-Syura ayat 11 ini mudah bagi kita untuk menerima sifat-sifat Allah tanpa harus
memusingkan pikiran kita dengan jelimetnya jalannya ahli-ahli kalam dan ahli-ahli filsafat. Makanya dikatakan bahwa orang-orang filsafat itu, ahlul kalam, itu ujungnya mutar-mutar aja, pusing, tidak ada ujungnya. Tapi segala sesuatu yang bersandarkan kepada petunjuk Allah SWT, maka yakinlah itu adalah satu kemudahan. Karena Allah tidak menginginkan sesuatu yang menyulitkan hambanya. Maka segala sesuatu yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan mudah bagi manusia untuk memahaminya. Al-Imam Al-Lalakai, beliau menyebutkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau berkata, ittafaqal fuqaha kulluhum min al-masyriq ila al-maghrib 'ala al-iman bil Qur'an wal ahadits allati jaa'a biha thiqat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifatir Rabbi min ghairi tashbihin wala tafsirin, faman fassara syai'an minha wa qala biqauli Jaham faqad kharaja amma kana alaihi an-nabi wa ashabuhu wa faraqa al-jama'ah li'annahu wasafa ar-rabba bi sifatin la syai'. Al-Lalakai menyebutkan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, para fuqaha mereka semuanya telah sepakat dari timur sampai barat, mereka semuanya sepakat beriman kepada Al-Quran, kepada hadis yang datang dari jalan-jalan yang thiqat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sifat Rabb. Para ulama, para fuqaha seluruhnya dari timur dan barat seluruhnya sepakat mengimani Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya tashbih. Tashbih artinya menyamakan dengan makhluk. Wala tafsir, atau mentafsirkannya atau mentakwilkannya, memalingkannya dari makna yang sebenarnya, dirubah maknanya kepada makna yang lain. Maka kata beliau, faman fassara syai'an minha, siapa yang mentakwilkannya, mentafsirkannya, merubah maknanya dan justru berkata sebagaimana perkataan dari Jaham, maka sesungguhnya dia telah keluar dari kelompoknya atau dari kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan dia telah menyelisihi al-jamaah. Kemudian dari Al-Walid bin Muslim, beliau berkata, sa'altul Auza'i wa Malikan wa Thawri wal Laits ibn Sa'ad anil ahadits allati fiha as-sifah faqalu amirruha kama ja'at bila kaifin. Dari Walid bin Muslim beliau berkata, aku bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i, kepada Imam Malik, kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Al-Laits bin Sa'ad tentang hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah. Mereka semuanya berkata, amirruha kama ja'at, perlakukan hadis itu, jalankan hadis itu, yakini hadis itu kama ja'at, seperti datang. Artinya fahami maknanya sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh orang-orang terdahulu, yang dipahami oleh Rasulullah, dipahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirruha kama ja'at bila kaifin, tanpa menanyakan bagaimana, karena tidak mungkin kita mengetahui bagaimananya. Dan ini bukanlah satu keharusan kita harus mengetahui bagaimana hakikatnya. Justru kewajiban kita adalah mengimani, karena ini perkara gaib. Dan Allah memerintahkan kita untuk mempercayai perkara-perkara gaib agar tampak nanti siapa yang benar-benar beriman, siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan
apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.